Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya silakan siapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah rahmatana ibuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan kumpulkan HP-nya di mejanya Ibu. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, silakan dengarkan namanya. Ibu akan mengecek kehadiran. Andi Alfiansyah? Alif? Izin? Maher? Fatur? Nur Faidil? Nur Alam? Raditya? Muhammad Al-Habsi? Muhammad Rizwan? Muhammad Yusuf? Ramika Basri? Sandi? Naila? Agustina? Andi Syira? Aulia? Iman? Mana Iman? Nabila? Nirma? Nur Alam Sahira? Nur Salsabila? Pati? Rusasliana? Sakira? Sophia? Izin. Siti Namira? Syifa? Silva? Ufaira? Ada beberapa temannya yang tidak sempat mengikuti pembelajaran hari ini, ada yang izin dan ada yang sakit. Mari kita doakan temannya yang sakit, semoga cepat sehat dan dapat mengikuti pembelajaran bersama-sama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu semangatnya. Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Oke, semangat. Ibu cek dulu bagaimana semangatnya dan kesiapan belajarnya. Oke, berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Oke, Ibu pimpin ya. Mari kita cek semangatnya dengan tepuk semangat. Oke, satu kali lagi bagaimana semangatnya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, ternyata kalian semua semangat belajar. Siap belajar? Siap belajar? Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang konten digital. Ada yang pernah dengar kata konten? Kalau digital?
Nah, kita akan pelajari gabungan antara konten dan digital. Kalau di HP-nya ada aplikasi Instagram? Ada. TikTok? Ada. Apalagi ya Facebook, iya Facebook. Sekarang sudah banyak sekali konten di Facebook. Nah, gambar, video, suara, teks yang kalian lihat di TikTok, video-video TikTok, Reels TikTok, Instagram, itu sebenarnya adalah konten digital. Tanpa kalian sadari, sebenarnya sehari-hari kalian sudah melihat apa itu konten digital. Pasti setiap hari buka TikToknya. Pasti? Apa yang kalian lihat di TikTok? Tentang apa yang kalian lihat? Ah? Oke. Apalagi ada yang pernah lihat konten pembelajaran? Pernah? Pembelajaran apa yang sering kalian lihat? Oke, matematika. Nah, sudah ada sedikit gambaran apa yang akan kita pelajari. Pada pertemuan kali ini ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang pertama, siswa mampu memahami konsep dasar konten digital. Yang kedua, kita akan membuat rencana pembuatan konten digital. Nah, nantinya kita akan membuat konten digital baik itu video, gambar maupun teks. Tapi sebelum membuat konten digital, kita akan membuat rencananya. Sebelum membuat rencana, kita harus belajar dulu apa itu konten digital. Sering lihat seperti ini? Ini adalah salah satu konten digital dalam hal positif. Yang pertama adalah jauhi rokok. Yang kedua, hentikan kenakalan remaja. Ini adalah konten positif. Kita akan pelajari dulu apa itu konten digital. Ada yang bisa bacakan? Oke, Salsa silakan. Konten digital adalah segala bentuk informasi atau materi yang dibuat, disimpan, dan disebarkan dalam format digital sehingga dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Oke, tadi sudah banyak yang tahu apa itu konten, tapi sedikit yang tahu apa digital. Kenapa kita mempelajari konten digital? Yang dimaksud digital di sini adalah dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, ataupun tablet. Nah, pernah lihat koran? Itu juga termasuk konten, tapi kenapa dia bukan konten digital? Karena kenapa koran tidak termasuk konten digital? Karena tidak melalui perangkat elektronik. Berarti yang harus digarisbawahi konten digital adalah konten yang disebarkan melalui elektronik seperti komputer, smartphone maupun tablet. Nah, sekarang ada jenis-jenisnya. Yang pertama, konten teks. Pernah lihat website isinya blog? Belum pernah? Kalau misalkan postingan Instagram yang ada captionnya di bawah? Itu adalah konten berbentuk teks. Kemudian jenis kedua yaitu konten gambar. Pasti setiap hari lihat, setiap buka Instagram pasti ada fotonya artis yang muncul. Informasi misalkan tempat makan yang buka hari ini, menu-menunya ini ada semua itu berbentuk gambar. Kemudian konten audio. Sering dengar musik? Iya. Musik tanpa video berarti dia konten audio. Nah, sebelum kita membuat rencana ataupun membuat konten, kita harus menggarisbawahi pentingnya membuat konten yang positif, tidak menyinggung, dan sesuai dengan nilai moral. Pasti di IG-nya kalian, di TikTok-nya kalian banyak jenis konten. Ada konten yang nilainya positif, tapi ada juga konten yang nilainya negatif. Apa contohnya yang positif? Tentang pelajaran, kayak tadi mengajak jauhi rokok, disiplin belajar,
banyak sekali konten positif. Tapi ada juga konten negatif. Contohnya konten negatif apa? Anak sekolah bolos. Oke, anak sekolah bolos. Ada bikin video day in my life pagi-pagi bolos sekolah. Berarti itu konten negatif, mengajak, menginspirasi. Oh, bolos. Oke, ada yang mencuri, ada memfitnah, menimbulkan perpecahan. Ada postingannya tentang ini, beritanya ini, padahal ini tidak benar. Berarti itu konten negatif. Kemudian dalam membuat konten kita tidak boleh menyinggung pihak manapun. Apalagi yang membuat story saling menyinggung sama temannya. Itu dapat menimbulkan perpecahan. Itu juga termasuk konten negatif. Terus membuat konten sesuai dengan nilai. Tidak boleh ada pornografi. Tidak boleh ada menyinggung tentang adat dan agama. Harus menjunjung tinggi nilai kesopanan. Tidak tiba-tiba kontennya negatif. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu konten digital, jenis-jenisnya sudah tahu, ada teks, ada video, audio, ada apa tadi itu media sosial. Terus kita juga sudah tahu apa manfaatnya. Terus kita sudah tahu pentingnya membuat konten yang positif, tidak menyinggung dan sesuai nilai moral. Terus kegiatan selanjutnya yaitu kita akan membuat rencana. Nah, sekarang Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Sesuai tempat duduknya saja, Ibu tunjuk ini kelompok 1 ke belakang. Berisi 6 orang karena cuma 2 orang jadi gabung dengan depan. Kelompok 2 yang depan, 4 orang. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Berarti ada 5 kelompok. Sekarang silakan catat apa yang perlu kita tentukan dalam diskusi ini. Silakan bisa bergabung dengan temannya. Satu kelompok, satu saja yang menuliskanlah. Oke, dalam kertas itu langkah pertama yang harus dilakukan, dengar dulu Ibu. Langkah yang harus dilakukan pertama, tulis nama kelompok. Kedua, tulis anggotanya siapa-siapa saja. Yang ketiga, silakan perhatikan di atas. Yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Yang pertama, tujuan kontennya untuk apa? Edukatif, sosial, promosi kegiatan sekolah, atau apa? Edukatif di sini maksudnya kegiatan pembelajaran, bisa kayak belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar apapun itu yang isinya tentang pembelajaran, namanya konten edukatif. Kalau konten sosial kayak day in my life, apalagi membuat resep ini, membuat ini, dia termasuk sosial. Terus ada promosi kegiatan sekolah. Misalkan OSIS atau pramuka mau buat kegiatan, bisa bikin konten digital berbentuk gambar, misalkan kegiatan pada hari ini. Oke? Jadi harus ditentukan dulu tujuan kontennya apa. Yang kedua, tentukan dulu sasarannya. Siapa yang mau kita bagikan konten itu? Ada teman sebaya, ada warga sekolah, bisa juga warga luar sekolah bisa. Kemudian yang harus ditentukan ketiga yaitu format konten. Konten apa yang mau dibikin? Siapa tahu ada yang mau buat poster yang kayak tadi pertama ya, yang ada gambarnya, tulisannya menarik, ada gambar-gambarnya, warnanya menarik, itu termasuk konten poster digital atau konten gambar. Terus bisa juga bikin video kayak story. Terus ada juga yang bikin presentasi boleh. Ada bentuk tulisan di website juga boleh. Kemudian yang terakhir yang harus ditentukan yaitu alat yang akan digunakan. Misalkan yang mau bikin poster pernah pakai Canva? Poster itu bisa dibuat di Canva. Kemudian yang mau buat video
Ada pernah pakai CapCut? Itu untuk edit video. Yang mau bikin konten video nanti bisa diedit di situ, kemudian disebarkan di Instagramnya atau TikToknya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Apa? Bu, kalau tentang konten pembulian termasuk konten sosial atau edukasi? Konten pembulian, larangan saling membuli. Dia bisa masuk ke edukatif. Saling mengajak ke temannya bahwa pembulian itu sangat dilarang. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sekarang yang harus ditulis di kertasnya nama kelompok, anggotanya. Terus nomor 1, tujuan kontennya, titik 2, apa? 2, sasaran audiensnya siapa? 3, formatnya mau bikin gambar, mau bikin teks, atau mau bikin video. Yang ke nomor 4, alat yang akan digunakan. Nah, sekarang silahkan diskusikan bersama teman kelompoknya jawaban dari 4 ini pertanyaan. Sekarang belum membuat kontennya, sekarang baru direncanakan. Misalkan ada yang mau buat video, bisa direncanakan kata-katanya apa yang mau dikatakan dalam video. Yang mau buat konten gambar, bisa dituliskan apa kata-katanya. Misalkan tadi jauhi rokok, silahkan ditulis nanti di situ isi konten. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan berdiskusi, nanti bisa bertanya selama diskusi sama Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tujuan kontennya edukatif, sasarannya warga sekolah, format konten video pendek, alat yang digunakan CapCut. Oke, sekarang kalau sudah ada semua ini, silakan tulis apa yang mau dikatakan di videonya. Tentang apa? Tentang pembelian. Ya, silakan tulis misalkan skripnya. Pertama itu misalkan menyapa teman-temannya. Sudah selesai diskusinya? Kelompok 1, 2, 3, 3. Mana kelompok 3 aman? 4, 5. Oke, karena kita sudah mendiskusikan apa rencana konten yang mau dibuat. Ada berupa poster, ada berupa video. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok
memaparkan apa konten yang mau dibuat, rencananya apa. Silakan sebutkan kontennya apa, audiensnya siapa, apa isi videonya, apa isi posternya. Oke? Mari kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang berisi Nur Salsabila, Rosasliana, Iman, Fatih, Aulia, Keisha, dan Nadira Sahib akan menunjukkan konten edukatif. Sarana audio adalah warga sekolah, format satu video pendek tentang pembulian. Alat yang digunakan adalah capit ataupun kanvas. Kalian pikir membuli itu keren? Enggak sama sekali. Mungkin kalian pikir membuli itu keren karena kita menyuruh teman kita seenaknya, layaknya kita seorang bos ataupun paling berkuasa. Padahal itu sama sekali enggak keren. Coba deh kalian bayangin, kalau teman kita ngerasa dia itu enggak atau mengalami gangguan mental, kan gak lucu ya. Jadi stop bullying. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tujuan konten promosikan suatu barang, sasaran warga sekitar, format konten video pendek, alat yang akan digunakan, tafsir, bahan yang akan dipromosikan, basis gratis. Baju ini dibuat dari kain kayu dan bambu. Baju ini ramah aman digunakan untuk suatu acara. Baju ini ada bermacam-macam motif, motif bunga, batik, dan juga polos. Harganya sangat terjangkau, dimulai dari 100 hingga 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, peserta Syakira Putri, Nirma Agustina Putri, Siti Namira. Tujuan konten mempromosikan suatu tempat wisata, sasaran audiens warga sekitar, format konten, poster digital, alat yang digunakan, Google dan Canva. Pantai Lawita. Pantai Lawita terletak di Supa. Pantai Lawita sangat indah dan bagus dan bersih. Di Pantai Lawita sangat banyak pohon kelapa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Nama masing-masing anggota: Fatur, Faidil, Alam, Hapsi. Tujuan konten tentang edukatif, sasaran audiens warga sekolah, format konten, poster digital, alat yang akan digunakan, Canva. Isi caption: jauhi rokok bagi kalangan anak sekolah. No smoking, no merokok. Jauhi rokok karena mengandung zat-zat berbahaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Sandi, Afriansyah, Raditya, Ramitra Basri, Rizwan, Mahir. Tujuan konten adalah sosial, sasaran audiens, teman sebaya, format konten video pendek, alat yang akan digunakan, capcut. Marilah kita bersama-sama bersihkan kelas, mulai dari menyapu, mengepel, lap, jendela, pungut sampah di depan kelas, supaya kelas kita bersih dan nyaman untuk ditempati bersama-sama teman kelas. Sekian dan terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Sekarang kalian sudah bisa membuat rencana, sudah mempresentasikan kepada temannya. Sekarang sebelum kita lanjut, kita akan melatih fokusnya kalian. Masih fokus atau tidak? Ibu mau main games dulu. Sekarang berdiri,
melingkar dengan teman kelompoknya, bukan melingkar di mejanya saya begini. Saling berhadapan dengan satu titik. Misalkan begini, 4 orang berdekatan, ini ada satu titik. Oke? Kelompok sini mana titiknya? Mana titiknya? Oke, dengarkan instruksinya Ibu. Kalau Ibu bilang sikut berarti pegang. Kalau Ibu bilang perut berarti pegang. Kalau Ibu bilang lutut pegang. Kalau Ibu bilang sikat, silahkan ambil titiknya. Oke, jadi ada 4 instruksi. Sikut, perut, lutut, dan sikat. Oke, konsentrasi Ibu mulai. Kalau yang ambil sebelum instruksi sikat berarti dikeluarkan. Sekarang fokus. Dengarkan instruksinya Ibu. Pegang siku, lutut, perut, lutut, sikut. Belum, baru sikut. Oke, fokus. Ada yang tidak fokus. Oke, mundur yang ambil pulpen sebelum. Oke, Ibu ulangi instruksinya. Perut, lutut, sikut, perut, siku, lutut, siku, sikat. Oke, fokus. Oke, silakan duduk. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, silakan duduk. Hai. Ternyata masih banyak yang fokus setelah diskusi, setelah presentasi. Ternyata masih banyak yang fokus. Bagus sekali. Walaupun tadi sudah diskusi, sudah pindah tempat, sudah presentasi, banyak kegiatan, ternyata sampai akhir masih ada yang fokus. Oke, setelah diskusi tadi, sekarang Ibu mau tahu refleksinya kalian. Hal baru apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Setiap kelompok silahkan memberikan refleksinya. Hal baru apa? Apa? Hal baru yang kita temukan di konten digital ini adalah ternyata di konten digital tidak hanya berupa konten video, tapi berupa konten gambar dan juga caption. Oke, bagus sekali. Ada kelompok lain? Oke, kelompok ini apa? Hal baru yang saya dapatkan, saya dapat membuat rencana konten digital. Masih ada kelompok lain? Oke. Apa hal baru yang didapatkan hari ini? Saya dapat mengetahui tentang digital. Oke, dapat mengetahui tentang konten digital. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini Ibu sudah memaparkan apa itu konten digital, apa manfaatnya, terus apalagi apa jenis-jenisnya, sudah membuat rencana. Mari kita menyimpulkan pertemuan hari ini. Yang pertama, apa itu konten digital? Konten digital adalah konten yang disebarkan melalui sosial media atau yang dapat diakses melalui alat elektronik kayak apa? Komputer, apa lagi? Smartphone, apa lagi? Tablet. Oke. Tadi ada jenis-jenis konten digital. Yang pertama, ada konten audio, ada konten video, ada konten gambar, termasuk audio, apa lagi? Ada konten media sosial, apa lagi? Kalau konten audio berupa apa? Suara. Kalau konten video? Ya, video singkat Instagram, Reels, TikTok, atau video YouTube. Kalau gambar termasuk konten apa? Oke, termasuk dia poster. Kalau teks, apa tadi teks?
Teks caption. Oh ya, caption. Terus, manfaat dari konten digital, ada yang ingat? Promosi keluar. Manfaat konten digital salah satunya yaitu untuk promosi atau branding. Apalagi? Ada bentuk kreativitas. Apalagi? Ada untuk pembelajaran. Apalagi? Apalagi? Untuk memberikan informasi. Oke. Tadi sebelum membuat rencana konten digital, ada yang harus digarisbawahi, yaitu bagaimana caranya membuat konten positif, tidak menyinggung, serta sesuai dengan nilai moral. Oke, itulah pertemuan kita hari ini dan kita telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita tahu konsep dasarnya apa itu konten digital. Terus yang kedua, kita semua sudah membuat rencana konten digital. Rencananya tadi yang didiskusikan, ada apa bentuk kontennya, terus yang kedua siapa sasarannya, yang ketiga apa bentuknya, yang keempat apa yang alat yang digunakan untuk membuat konten. Terus yang berupa video sudah tadi dituliskan skripnya, berarti kalian sudah bisa membuat rencana. Tepuk tangan dulu. Pada pertemuan berikutnya, kita akan praktek membuat konten sesuai dengan rencananya. Oke, silakan siapkan alatnya. Ada yang pakai Canva, silakan. Ada yang pakai apa tadi, Google, bisa. Ada yang pakai apa lagi? CapCut, boleh. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu kita langsung praktek dalam membuat konten digital. Terima kasih. Ketua kelasnya silakan siapkan terlebih dahulu. Siap. Kembali sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.